Oke guys, welcome to my channel. Dan hari ini kita mau bikin sepeda Pacific Dart 50 ini jadi sepeda listrik front wheel drive. Oke, ini jadi inti dari sepeda listriknya adalah si velg ini yang udah kita modif dengan kita pasangin hub motor kayak gini. Ini kemarin aku ngasih ke tukang pelek ya, dan tukang peleknya udah senior banget sih, tapi itu pun dia masih bingung karena si lubang untuk rujinya ini adalah 28, sedangkan yang di sini adalah 36. Jadi memang sebenarnya ini tuh eh, paling kecil roda yang bisa dipakai itu 20 inch ya, tapi ini aku pasang di eh, velg 16 in, tapi ya meskipun dengan ngakalin banyak tapi akhirnya bisa. Oke, dan sebenarnya si motor drive ini adalah motor yang aku lepas dari sepeda listrik 20 inch yang dulu aku rakit. Linknya ada di atas ini ya, di atas sini ya. Oke, kalian bisa lihat untuk yang United Pack yang dulu aku bikin. Sekarang aku pindah ke yang 16 inch. Kenapa? Karena biar dia bisa dilipat lebih simpel lagi kalau misalnya masuk ke dalam mobil. Itu aja sih. Dan sekarang kita rencanakan bener ya untuk sepeda ini ya. Kalau dulu beli United Pack tuh belum ada pikiran untuk bikin sepedanya jadi sepeda listrik, tapi kali ini aku udah bikin bener, dan makanya ini aku cari yang udah ada front blocknya. Nanti untuk baterai dan kontrolernya kita taruh di sini, jadi nggak merusak pemandangan dan kelihatan lebih simpel. Oke, kita coba pasang ini ke forknya ya, bisa atau enggak ya. Semoga sih nggak ada masalah. Oke, kita lihat nanti. Oke guys, jadi udah kepasang ya. Ini akhirnya harus aku balik dulu sepedanya kayak gini. Karena tadi agak susah masangnya karena sendiri ya. Jadi ya harus dibalikin dulu baru bisa. Sih. Berarti udah oke ya untuk bannya ya. Kita nanti pasang kaliper apa remnya dulu, kemudian baru kita pasang controller dan baterainya. Semoga sih masih sempat videoin ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini beda hari lagi ya guys, jadi kita bikin videonya tuh kepotong-potong karena ya kita memanfaatkan waktu yang ada. Jadi ya kita kerjainnya pelan-pelan aja, yang penting bisa selesai dan gak ganggu pekerjaan. Oke, hari ini kita mau coba kontrolernya dulu ya. Jadi hari ini kita tuh udah pasang kontrolnya tadi, jadi di sepeda yang lama kita lepas ya, dan ini kita ada pasang. Terus karena biar lebih simpel, kita gasnya aja kita ganti pakai throttle yang kayak gini ya. Ini kayak seperti yang di uh, skuter itu ya, kayak skuter anak-anak gitu ya, kayak gini ya, biar nggak terlalu makan tempat dan kita tetap bisa pakai grip bawaannya. Jadi kita pakai yang ini aja, dan yang pasti bisa ditaruh di sebelah kiri, jadi sebelah kanan, karena sebelah kanan udah ada shifter ya. Jadi nanti nggak terlalu banyak part di situ. Kemudian ini display untuk si controllernya. Jadi kita hari ini mau nyoba dulu untuk si kontrolnya bisa jalan apa enggak, dan nanti kita masukkan di sini ya. Ini front blocknya udah kepasang ya. Oke, jadi nanti kita pasang di situ. Nah, gitu. Oke, nanti controller sama baterai kita pasang di situ ya. Baterainya kita bikin kecil aja biar nggak terlalu berat. Ini meskipun nanti daya jelajahnya jadi dikit ya, tapi nggak apa-apa, kan masih bisa digosok. Oke, terus kita mau coba dulu. Jadi kita belum ada baterai ya, kita pakai power supply ini. Jadi kita seolah-olah bikin baterai 36 volt, cuman di sini maksimal cuman bisa 5 ampere ya.
Jadi kita coba nyalain. Oke, terus kita ada switch di sini ya yang harus ditekan biar kontrolnya biar bisa nyala. Oke, terus kita nyalain. Oke. Oke, ini udah on di gigi 1 ya. Jadi kita coba, tapi kita harus sambil angkat si ininya ya, si sepedanya ya, karena kalau nggak diangkat nanti jalan dia kalau misalnya bisa. Oke, kita angkat sedikit, terus kita gas ini. Oke. Oke. Oke, berarti bisa ya. Ini kalau nggak kita angkat jalan ya. Iya iya. Oke, jadi secara sistem dia udah jalan, tinggal nanti kita masukkan kontrolernya itu ke dalam sini ya. Masih cukup sih sama baterainya nanti nggak bikin gede-gede aja, kecil aja. Oke, berarti kita nanti masukin ke sini ya guys. Sorry aku nggak bisa videoin detail untuk pasanginnya karena bakalan lama banget, karena aku juga ini masih coba-coba juga gimana konfigurasinya biar bagus. Cuma nanti kalian tetap dapat poin to poinnya untuk misalnya kalian mau merakit sepedanya. Nanti untuk pembelian partnya juga aku usahain di link deskripsinya aku kasih ya, meskipun mungkin udah banyak yang hilang juga ya karena ini udah lama banget aku beli dulu, dan aku belinya itu seperangkat di AliExpress, dan sekarang kita nggak bisa lagi beli barang di AliExpress ya. Cuman kalau kalian punya channel untuk barang impor atau mungkin di Tokopedia sekarang udah ada sih ya, kalian bisa cari-cari di sana nanti. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa tulis di komentar, nanti mungkin aku jawabin ya. Oke, kita lanjut nanti kalau udah kepasang di tas di front blocknya ya. Oke guys, jadi akhirnya kita pasang front blocknya kayak gini aja. Terus ini ternyata kita bisa langsung masukkan kayak gini aja ya. Terus nanti kabelnya, sorry, kabelnya nanti lewat samping-samping sini kayak gini, terus dia keluarnya lewat bawah, jadi kita nggak usah ngelubangin si front blocknya. Oh, maksudnya tasnya. Nah, nanti kita kasih di situ ya biar dia bisa nempel di sini terus dan nggak maju-maju. Oke, terus jadi ini kita tinggal bikin baterainya ya. Kita bikin baterainya dulu. Oke guys, jadi kita lanjut untuk bikin baterainya ya. Jadi baterainya kita bikin pakai baterai seri 18650 seperti ini yang udah kita susun menjadi seperti ini ya. Jadi aku pakai spacer ini namanya yang hitam-hitam ini untuk menata biar baterainya tatanannya solid dan dia ada jarak antar baterainya. Jadi bodi di baterainya itu tidak tidak saling menempel ya guys, biar meminimalisasi konsleting karena si bodi baterai ini sebenarnya adalah kutub negatif. Oke, dan ini kita pakai merek EV 1860 3,7 atau 3,6 volt dengan arusnya 2,5 ampere. Dan secara spesifikasinya, kalau kemarin aku lihat data dari datasheet untuk si baterai ini, dia itu bisa di discharge sampai dengan 12C, jadi 12 capacity, yang artinya berarti 22,5 ampere dikalikan 12 yaitu 30 ampere. Luar biasa ya. Jadi ini jenisnya NCM ya, nikel kobalt mangan, atau NMC ya, nikel mangan kobalt. Oke, jadi luar biasa sekali ya. Jadi dengan baterai sekecil ini sekarang bisa di discharge sampai dengan 12 kali kapasitasnya. Wow banget. Dan ini untuk chargingnya sendiri dia support untuk 2,4C ya. Jadi kalau misalnya 2,5 dikalikan 2,4 ya sekitar 6 ampere 7 ampere ya. Jadi harusnya dia kalau misalnya dari 0 sampai 100%-nya, kalau misalnya di charge dengan 6 ampere harusnya nggak sampai setengah jam udah full ya.
Oke, dan sekarang karena kita hanya nggak pakai paralel ya ini, jadi kita cuma pakai satu paralel aja atau nggak di paralel. Jadi jumlahnya 10 seri, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di seri semua, nggak ada paralelnya. Jadi harusnya nanti tetap 2,5 ampere, cuman daya discharge-nya berarti bisa 30 kali 36 volt, ya bisa sekitar 1000-an watt ya, meskipun motor listrik kita cuman 250 watt. Dan ini baterainya sekecil ini, nanti aku coba udah bisa masuk ke si eh, tasnya kemarin sih, tas yang di front blocknya. Oke, dan kita butuh lagi satu ini ya, jadi ini BMS 30 ampere, jadi sesuai dengan daya discharge-nya si baterainya. Dan 10S juga, ini kabel untuk ke si BMS-nya. Kemudian baterai, kabel untuk si positif negatifnya nanti. Dan kita butuh juga ini plat nikel ya, buat untuk saling menghubungkan si antar baterainya serialnya, jadi kita pakai plat nikel ini. Oke, langsung aja ya. Jadi semua baterai ini akan kita serikan, jadi biar kita dapat baterai 3,6 kali 10, jadi 36 volt ya. Cuman nanti maksimum voltase baterainya di 42 volt harusnya. Oke, lanjut dulu. Pertama kita kerik-kerik dulu ya. Ini jadi kita enggak, dan sebenarnya bisa pakai flux ya, pakai flux baterai. Cuman aku nggak saranin sih, karena biasanya kalau pakai flux baterai itu dia jadi lebih cepat karatan untuk si kutubnya ya. Jadi kita pakai ini aja, ini kita kerik-kerik gini dulu, terus nanti kita solder di ujungnya. Oke. Oke, kita dari sini dulu ya. Potong. Oke, positif, negatif. Jadi kita terus lanjut ke sini ya guys. Oke guys, jadi ini ya, setelah kita serikan semua baterainya, hasilnya kayak gini. Jadi hasil solderannya ya nggak bagus-bagus amat ya, soldernya kurang panas tadi. Oke, setelah itu kita cek ya semua baterainya. Oh ya, sebenarnya kita harus cek satu-satu dulu baterainya ya. Kita cek dulu baterainya satu-satu, kalau oke baru kita solder ya. Kalau nggak oke ya kita harus ganti dulu baterainya. Oke, sekarang tapi sebenarnya tadi udah aku cek sih, cuman nggak di videoin aja. 33 ya, 33 volt. Oke, nggak apa-apa, ini berarti baterainya emang belum di charge ya. Kalau misalnya itu kita cek satu-satu baterainya, jadi kayak gini kita cek satu, berapa volt gitu. Kemarin udah aku cek sih, dan baterainya itu udah oke semua. Oke, jadi sekarang kita tinggal pasang aja BMS-nya. Jadi karena kemarin untuk di sananya tempatnya yang kanan kiri dan atas bawah itu full, jadi kita taruhnya di atasnya kayak gini ya. Ini kebetulan ada isolatornya, jadi kita nanti pasang kayak gini. Untuk skematiknya nanti kayak gini ya guys. Oke, kayak gitu cara untuk merakit
si BMS-nya. Jadi oke, kita kabel tis dulu aja. Oke guys, jadi ini hasil untuk baterainya ya. Oke, jadi setelah semua kabel BMS yang kita pasang dan kita pasang kabel DC-nya kayak ini, dan ini karena si BMS-nya itu nggak common part ya, common port, jadi antara pin charging dan pin output baterainya itu dia terpisah. Jadi kita pakai chargernya nanti yang pakai jack DC seperti ini aja, kemudian kita untuk outputnya kita pakai XT60 ya, karena nggak terlalu gede juga baterainya, jadi kita pakai itu aja. Oke, ini udah oke. Jadi hasilnya kayak gini ya. Nanti kita bungkus pakai apa, bungkus baterai yang PVC itu. Kemudian kita cek dulu untuk si tegangan outputnya berapa volt, dan nanti kita coba charging ya. Oke, ini minus dan ini plus. Oke, sini ya 35 volt ya. Nggak tahu kenapa malah lebih besar daripada tadi ketika nggak pakai BMS ya. Oke, sekarang kita coba untuk charger dulu. Oke guys, udah ketemu untuk port charging. Oke, ini kita di baterainya kita set dulu ya 42 volt ya, tapi kita kecilin aja arusnya karena jadi kita 2 ampere aja lah ya. 2 ampere kita pasang, nggak kebalik ya. Oke, kita klik. Nah ya udah ngecas ya 30. Jadi tegangannya karena dia itu kalau si lithium itu kan dia konstan current ya, jadi dia tegangannya turun tapi dia mengacu ke arusnya, jadi dia turunin tegangan sampai arusnya tuh sesuai dengan yang kita mau. Jadi ini kalau misalnya arusnya tak turunin nih, dia tegangannya naik harusnya kan, meskipun 0, berapa sekian. Oke, kita pasin di 2 ampere aja. Oke, ini masuk ya, jadi untuk chargingnya udah masuk sih. Ini nanti mungkin tinggal bungkus aja sih. Oke guys, akhirnya penuh juga ya di 42 volt, dan saat dia penuh harusnya nggak jalan lagi. Dan luar biasanya lagi, tadi dari posisi kita ngecas tadi konstan Q-nya di 2 ampere, bahkan sampai dia full harusnya nggak berkurang dan tetap di 2 ampere ya. Jadi dia benar-benar berfungsi seperti baterai fast charging pada umumnya ya. Mantap. Oke, ini kita tinggal rapiin sedikit aja, dan tadi kita udah nyari-nyari PVC pembungkusnya ya, masih ada sisa sedikit, nanti kita pakai. Oke, dan nanti kita bisa di sini, nanti kita coba di sepedanya ya. Oke guys, lanjut nanti ya. Oke guys, jadi akhirnya baterainya langsung kita bungkus aja ya, karena kayaknya sih ya harusnya udah aman sih ya, percaya diri aja ya. Ya nanti kalau misalnya ada apa-apa lagi kita buka lagi kan bisa juga. Oke, nanti kita tinggal coba aja di sepedanya ya. Ini udah ready ya, meskipun sekecil ini dia bisa di discharge sampai 30 ampere ya, bisa ngeluarin daya sampai 1000 watt. Mantap. Jadi ini baterai yang udah kita bikin tadi ya, jadi kita posisikannya kayak gini ya. Oke, nanti kita pasang di sini. Oke, nggak ada yang megangin kameranya, kayak gini lah. Terus kita tinggal tutupin aja nih. Oke, jadi kayak gitu. Oke, finish. Jadi tinggal kita tes aja sih. Udah nyala belum ya? Oh, udah.
Ini tinggal kita bikin throttle-nya. Kita throttle satu, throttle. Kita angkat dikit ya. Oke, udah bisa ya. Oke. Jadi besok kita tinggal coba aja sepedanya untuk jalan-jalan. Mantap. Oke guys, jadi hari ini kita mau coba sepedanya. Kita udah masukin semuanya di sini ya. Dan terlihat clean, stylish. Tetap kayak sepeda biasa, nggak ada modifikasi apapun. Karena biasanya front block juga sepeda lipat ada di sana ya. Jadi ya ini udah seperti sepeda pada umumnya. Cuman yang paling kelihatan ya paling cuman bab motor yang di situ aja. Tapi itu pun nggak terlalu ketara sih. Masih tetap terlihat seperti sepeda biasa meskipun sebenarnya ini adalah sepeda listrik. Oke, kita coba ya seperti apa nanti. Oke guys, jadi kita udah jalan kurang lebih 10 km nih. Ya ternyata cukup membantu untuk si power elektriknya. Memang nggak sekuat motor listrik ya, tapi ini memang diperuntukkan buat membantu gowesan kita aja. Jadi biar gowesnya itu rasanya lebih enteng gitu. Nah, kalau dari sepedanya sendiri posisinya oke. Cuman ini kayaknya saddle-nya terlalu udah nggak ke depan sih. Kemudian ini kalau misalnya aku coba di sini, jadi di sini tuh ada ampere meternya ya sama voltase tegangannya. Jadi ini aku gas nih. Oke, dia keluar arusnya. Tampil di situ arusnya 78 ampere ya, 9789. Dan itu tuh tadi maksimalnya adalah 17 ampere ya. Jadi kalau misalnya 17 kali 40 ya 40 volt, dia sekitar 600-an watt ya. Ya 500 sekian, hampir 600. Jadi motornya 250 watt tapi dia bisa narik power sampai maksimal puncaknya di 500 sekian ya. Oke, lanjut lagi guys. Nanti kita ketemu di jalan yang nanjak lumayan panjang nih. Dan kita bisa pakai throttle-nya ya. Ini baterainya udah berkurang ya guys. Nah, jadi kita tadi start di 39, kayaknya ya. Ini udah di 36. Dan kalau kita gas mentok udah jadi 35. Dan sekarang arusnya cuman bisa ngeluarin di 8 ampere 7 ampere ya. Ya sesuai karakteristik dari baterai lithium ion NCM. Jadi memang tegangannya turun seiring dengan kapasitas baterai ya. Dan seiring baterainya turun juga, dia kapasitas discharge-nya juga menurun juga. Jadi nggak bisa sementap pas di waktu baterainya penuh ya. Beda sama karakter si Levo 4 yang selalu bisa mengeluarkan powernya 100%. Ini kalau baterai udah mulai turun, dia powernya turun juga. Tapi lumayan ini masih bisa mendorong ya. Nih goesanku jadi terasa lebih ringan meskipun jalannya naik. Oke guys, nanti kita lihat sampai di rumah baterainya masih apa enggak ya. Oke guys, ini udah hampir sampai rumah lagi dan udah habis ya guys. Ini
Kita gas mentok tuh dia cuman bisa keluar maksimal 4 ampere aja. Itu berarti dorongan motornya udah berkurang drastis. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini meskipun 4 ampere masih lumayan kok. 2 ampere, 3 ampere. Oke, tuh depan udah sampai rumah lagi. Oke. Oke guys, jadi ini kesimpulannya ya. Oke sih, jadi worth it juga untuk memindahkan dari sepeda yang 20 inch ya. Itu kebetulan sepedanya dari sebelahnya. Ini biasanya pakai baterai level 46 ampere ya. Sekarang kita ganti ke 2,5 ampere kemarin. Dan oke, worth it juga. Jadi sepedanya nggak terlalu berat dan bisa dipakai teps untuk sepeda seperti biasa. Dan kalau butuh bantuan power tinggal dinyalain aja. Karena aku coba lipat di dalam mobil juga udah lebih ringkes sih daripada yang 20 inch pastinya ya. Oke, segini dulu untuk kontensi video untuk sepeda Pacific Dart 50 ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan jangan lupa klik like sama subscribe. Thank you guys.